Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursinta Dian Permatasari Hajim dari Prodi Psikologi kelas A semester 1 dengan NIM 21108010032. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Nurdin Zuhdi mengenai iman kepada Allah. Untuk referensinya sendiri, saya mengambil dari video Bapak Nurdin Zuhdi dan beberapa sumber lainnya seperti jurnal. Secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imana yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan iman dalam 3 hal, yaitu meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan atau perkataan, dan mengamalkan atau mewujudkan dengan perbuatan. Adanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepadanya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha penuh berkah Allah, Rabb alam semesta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril mengenai iman, beliau menjawab, iman yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata wahada. Dalam ilmu syariat mempunyai arti mengesahkan Allah sesuatu hal yang kekhususannya berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ketiga bagian tauhid ini berkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah. Tauhid ialah konsep akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Maryam ayat 65 menjelaskan, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia serta berteguh hatilah ketika dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui bahwa ada seseorang yang sama dengan Dia? Dalam firman-Nya, Tuhan yang menguasai langit dan bumi adalah ketetapan tauhid rububiyah. Dalam firman selanjutnya, maka sembahlah Dia serta berteguh hatilah ketika dalam beribadah kepadanya ialah ketetapan tauhid uluhiyah. Dalam firman yang lain, apakah kamu mengetahui bahwa ada seseorang yang sama dengan Dia adalah ketetapan tauhid asma wa sifat. Selanjutnya adalah contoh perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menunaikan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Yang keempat, memberikan rezeki kepada orang lain. Dan yang kelima, mempercayai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan pada hari akhir dan qada dan qadar. Dapat juga kita melakukan hal lain seperti memperbaiki salat, melakukan evaluasi diri, menjauhi lingkungan yang buruk, memperbanyak syukur dan menjauhi mengeluh, dan yang terakhir memperbanyak zikir. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.